Tapi kalau kita melihat dan percaya bahwa budaya bukan hanya tentang benda, bisa dipegang, bukan hanya tentang sesuatu yang bisa dipegang, tapi budaya adalah kebiasaan yang dihidupkan setiap hari di setiap helaan napas kita. Dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan budaya tersebut, maka Malaysia tidak sangat jauh dari kata miskin budaya. Allah Akbar. Karena Hi everyone, welcome back into my channel and this is Abang Sastra. Pasti putih-putih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mister kayak seorang pensyarah loh. Masya Allah, amin, Luar amin, biasa amin, loh. amin, amin, Hari amin. ini tampilannya Amin. dan kemeja putih polos dengan panjangnya dan kacamatanya ya kan. Siap mengajar. Dia siap mengajar sebenarnya masih. Siap mensyarah. Mensyarah bener. Udah nggak sih mensyarah? Betul. Mensyarah seperti itu. Oke everyone, nah hari ini sebuah video Mr. Aziz akan kita reaksikan. Ya. Nah, tentang tersesat. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tersesat? Makan burger Ramli di Kampung Baru. Oh iya, itu kan get lost kita banget Iya, ya. kan? Alhamdulillah itu blessing in disguise banget ya kita. Masih pada get inget lost. gak sih? Alhamdulillah insya Allah pada Insya Allah masih ingat ya. Itu get lost pertama kita di Kampung Baru, terus Iya. kita ketemu Saloma Bridge. Betul. Kemudian makan Ramli burger pertama kalinya tuh. Allah Akbar. Dan semelotot itu kita taste Ramli burger untuk pertama kali. Nah, itu yang akan kamu lakukan jika tersesat, kamu makan Ramli burger. Nah itu tersesat apa nih kalau ini? Ya tersesat, cari bantuan kayak telepon kolaboran or apa gitu. Ya kan ada kamu soalnya gimana? Allahu Akbar. Oke, nah ini beda banget Mister. Ketika orang Malaysia tersesat nih, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tersesat? Nah, ini yang akan dilakukan oleh orang Malaysia. Bertanya. Inspiring banget. Bertanya aku juga nggak tahu bertanya atau apa. Tapi coba kita lihat videonya everyone. Here we go. 1, 2, 3. Ingatkan saya sesat, rupanya rezeki mereka seluruh dua kampung. Apa ini? Ini ceritanya, saya datang ke Kuala Ketil, tapi saya sesat jauh dalam kampung. Oh, Saya nampak warung dan tanya ya. Saya sesat. saya sesat katanya. Sesat. Saya jalan-jalan sesat. Sana hujung dah. Masya Allah. Apa nama kampung ni? Assalamualaikum. Very welcome ya. Sini rata-rata pekerjaan apa? Kampung. Kampung yang kali ya, kawin yang kita ada. Jadi kalau gabung dengan kampung Tok Wee, agak Menoreh agak getah ya. Oh, pekerjaannya. So 240. Oh, apa nih? This is him? Yes, this is him. Hah? Hah? Apa nih? Ni apa dia? Gula. Gimana dia belanja untuk seluruh warga gitu? Iya, di kampung itu dia tersesat tapi dia belanjain. Yang waktu itu loh Mister, yang misi waktu itu. Oh, iya. Yang belanjain satu kampung. Misi. Oh, dia lagi. Misi ini kayak Iya. Grab, Mister, delivery. Semua misi turun. Kenapa dua kampung ini? Ya Allah. Allahu Akbar. Orang Malaysia tuh ya Allah. Hari Jumat ya Allah. Berkah ya. Berkah. Allahu Akbar. Data kalau semua ketua keluarga. Oh, Ya Allah, ibu-ibu tua, ya makcik. Allah. Single mom ya. Look at them, nggak ada yang menerobos, nggak ada yang rebutan Mister. In fact mereka sudah tua gitu loh. Oh, banyak kalangan tua di sini, Mister.
suka. Panjang umur mereka semua di sini. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sama. Amin, sama-sama kita. Kan bahagia yang memberikan juga jika didoain seperti ini ya. Semuanya tertib. Nggak ada yang lari datang. Betul, betul, semuanya kebagian ya. Tidak ada yang berdesak-desakan, semuanya Nggak ada yang tertib. berebutan. Lagi, jumpa lagi ya. InsyaAllah. Boleh dah. Tapi banyak-banyak Allah, umur. pengen kayak gini, Iya, Ustaz. betul. Look at their happy faces. Tak ada beban pun muka abangnya nih, keluar duit banyak. Harizan. Balik kat sini tu. Datang naik apa? Datang naik apa? Naik motor boleh bawa Apa? Oh, semua ni. Tapi dalam list tu semua nama ketua keluarga ni. Ketika menerima pun mereka applying adab, Mister. Amin. Sama-sama. Saya tersesat kat sini. Tersesat. Tersesat tapi bagi-bagi rezeki, ya Allah, nggak paham. Saya ni tolong hantar ni. Harus jadi bahan yang dipertaruhkan, seperti anjing dalam sarkas dipersembahkan. Bukankah aku dan kamu memang serupakan? Mungkin kerana darjah dijadikan makanan. Masya Allah, instant missing. I think it's a local Malaysian app ya, misi ini. Delivery service Iya, ya. delivery service-nya. Food delivery iya. service. Jadi harganya sama dengan di kedai gitu. Harga sama seperti harga di kedai. Wow. Terus yang bayarin Nah itu ongkosnya dia, siapa? exactly. Hari nanti pasti kau mengerti apa misi rakyat. Aduh, nggak bisa deh lihat yang kayak begini tuh, Mister, ya Allah. Makanya kadang-kadang buat kita nih kan pernah di kita video sebelumnya tuh kita kayak kaget, surprise, terperanjak gitu, kaget banget melihat budaya-budaya seperti itu. Buat mereka tuh enggak gitu, mereka sudah sangat terbiasa. They know this culture, they experience this culture, jadi mereka nggak kaget gitu. Tapi kita sebagai orang luar yang melihat bagaimana mereka gemar berbagi ke orang, dia tersesat, Mister. Konteks ini mereka dia tersesat harus calling a friends apa kayak gitu kan, tapi enggak, orang-orang ini ramah menyambut kedatangan saya, dia sangat baik kepada saya, mengajak saya ngomong, kasih saya minum, langsung dibantu. Menyambut seperti keluarga iya, bahkan gitu, ya. betul, seperti itu. Padahal in fact ini adalah kali pertama abang Iya. ini datang ke kampung tersebut gitu ya, dan diterima dengan sangat hangat iya. gitu. Bahkan kami yang melihat di video saja tuh terasa hangat Iya, sekali, tidak ada betul, penolakan, betul. semuanya dijabat tangannya, Betul, kemudian betul. disediakan minum juga gitu. Allahu Akbar. Jadi menurut saya salah besar kalau orang-orang bilang Malaysia miskin budaya. If you consider something that you can see as a culture, maybe many country will be poor of Yeah. culture gitu ya. Kalau hanya melihat bahwa warisan budaya hanya tentang bangunan yang megah, Iya, benda-benda benda-benda gitu ya, yang apa namanya, yang bisa terlihat gitu. bisa dipegang. Ya mungkin banyak sekali negara-negara yang tidak sekaya Indonesia kalau dibandingkan dari Iya. hal tersebut ya, Mister. Karena kan Indonesia consists of many islands, more than 17,000. That's why banyak sekali warisan budayanya.
Tapi kalau kita melihat dan percaya bahwa budaya bukan hanya tentang Sesuatu benda, yang bisa dipegang. bukan hanya tentang sesuatu yang bisa dipegang, tapi budaya adalah kebiasaan yang dihidupkan setiap hari di setiap helaan napas kita. Dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan budaya tersebut, maka Malaysia tidak sangat jauh dari kata miskin budaya. Allah Akbar. Betul. Karena budaya itu masih nyata, nampak adanya sampai hari ini, bahkan berdampak pada masyarakat yang luas, bukan hanya untuk orang Malaysia tapi juga masyarakat yang lebih luas, masyarakat dunia gitu. Dan dalam hal ini, bukan hanya dalam hal ini, banyak sekali video yang kita lihat dan kita alami sendiri. Orang Malaysia tuh suka sekali berderma, suka sekali memberi, suka sekali, bahkan ketika dalam sangat keterbatasan. Don't get us wrong, banyak sekali yang bilang about sastra, ya iyalah, mau bolak-balik ke Malaysia, orang dijemput dari bandara, orang semuanya dianterin kok ke restoran-restoran, semuanya dilayani, diberikan servis. No, jangan salah, semua kalangan di Malaysia, di bumi Kuala Lumpur kami terima, dan kami sangat senang memiliki saudara-saudara baru gitu ya. Bahkan ada orang yang datang kami meet and greet waktu itu kita bersama Abang Mamat, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan umum berkilo-kilometer, berpuluh-puluh kilometer dari negeri sembilan bersama keluarganya. Jadi semua orang yang bisa berjumpa dengan kita, dan dengan keterbatasan itu mereka tetap mau memberikan. Betul. Gitu loh, mereka tetap mau memberikan sesuatu kepada kita dan mengucapkan terima kasih kepada kami. Something that kita nggak pernah minta, Exactly, nggak pernah jadi kita harapkan, tapi memang seperti itu tipikal orang Malaysia. Betul, mereka akan tetap mengusahakan segala sesuatunya walau dalam keadaan bersempit-sempit gitu ya. Menjamu tetamu itu merupakan sesuatu yang mulia di mata orang-orang Malaysia, nampaknya seperti itu. Aku ingat lagi pernah baca komen orang Malaysia, yaitu karena Allah akan menghitung rezeki yang sudah kamu bagikan ke orang lain, Mister. Bukan Allah menghitung berapa rezeki yang sudah kamu simpan. Itu mereka jadikan itu patokan, mereka jadikan itu sebagai pedoman. Jadi mereka akan sangat berlomba-lomba competition untuk sharing, ingin dilihat sama Allah, ingin Allah redho terhadap mereka, tidak ingin menyimpan dan menimbun harta. Dan itu akan dilakukan dan diterapkan di setiap hari seseorang gitu ya, suatu insan, apabila dia sangat meyakini, apabila dia sudah sangat meyakini janji-janji tersebut, janji-janji yang Allah berikan gitu kepada umatnya. Ya itu dia. Challenge-nya kan seperti ini, Mister. Bagaimana dalam keadaan sempit kita bisa tetap memberikan dan membahagiakan orang lain. Itu sebenarnya challenge-nya. Karena ketika kita dalam keadaan sempit, biasanya kita bersedih, nelangsa, bermuram durja, hanya tenggelam dalam kesedihan dan keterbatasan. Sementara banyak sekali orang-orang yang kita temui gitu ya. Alhamdulillah juga di Jakarta juga banyak gitu ya. Di Malaysia juga banyak. Ibu-ibu di pasar. Ibu-ibu di pasar Payang waktu itu ya, di Kuala Terengganu. Ibu-ibu di pasar cabang 3. Terengganu. Tidak kenal ini siapa, orang tinggi pakai kacamata gitu ya, cuma ngeliatin apa tuh waktu itu apa namanya? Pulut lepeh. Ini apa, Bu? Ini apa? Orang tinggi, badannya besar gitu ya, orang Indonesia ngeliatin aja, tapi apa namanya? Masih penasaran gitu. Mau. Ibu udah. Tak boleh, tambah lagi. Allahu Akbar. It feels like unreal gitu, Mister. It's unreal gitu loh. What on earth ada manusia atau sekelompok orang yang tidak kenal orang yang diberikannya mau willingly memberikan apa yang dia punya dengan cuma-cuma, dengan bahagia dan senyum. Dengan bahagia, dan ketika kita menghampiri lagi kedai tersebut, ya nanti jumpa lagi gitu. Terima kasih. Allah. Ya Allah, hangat. Itu tuh bisa kita sebut surga dunia kali ya, Mister ya. Betul. Ada di Malaysia. Ada di Malaysia ya. Oh, merinding loh. Itu yang ingin kita experience lagi. Kenapa kita bilang surga dunia? Karena it's such a blessing you can live surrounded by very warm-hearted and kind-hearted people gitu loh. With the value around them yang mereka yang apa? Tidak ada standar, oh sama ini aku harus kasih segini, sama yang itu harus kasih segitu gitu, enggak. Tapi semua orang yang ditemui akan diberikan sama value-nya gitu loh. Nah, ini ada di
Malaysia gitu, alhamdulillah. Dan saya sangat berharap semakin banyak lagi orang-orang di Indonesia yang saya temui juga memiliki hal yang sama, dan termasuk saya Betul, punya betul. semangat yang sama, tidak lagi mereka aduh cuma Betul. punya uang segini, nggak usah deh gitu, nggak usah deh kasih orang, nggak usah deh bersedekah gitu. Dan jujur saya masih seperti itu. Betul. Lagi-lagi matematika Tuhan dan matematika Manusia. insan atau manusia tidak akan pernah ketemu sih. Betul. Dan luar biasanya lagi ditayangkan oleh video ini tuh, mereka tuh dalam kondisi apapun tetap mengaplikasikan adab, Mister. Betul. Yang memberikan tidak dengan serta-merta membagikan Ya, itu dengan sombong, dengan angkuh. Ambil, ini buat kamu, Tidak itu buat dilempar-lempar. dia. Jadi dilempar gitu kan, tapi dengan adab, dengan dibungkus dengan rapi seperti itu, dikasih dengan satu-satu, disebutlah namanya dengan baik. Kemudian yang menerima pun juga tidak ada yang berebutan, menerima dengan adab, tidak ada yang minta. Saya di keluarga saya ada 7, ayo dong kasih saya 7, tidak ada yang memaksa. Di rumah saya ada banyak orang, ayo kasih saya dong. Tidak ada yang selfish dan ego seperti itu, Mister. Luar biasa, adab dan hal seperti inilah yang sebenarnya merupakan nilai budaya yang sangat perlu kita pertahankan untuk anak cucu kita kelak nanti, Mister. Itu. Perlu kita ciptakan, ya. Perlu kita ciptakan karena bukan semata-mata berbangga diri seperti yang kamu bilang dengan nilai budaya yang dalam bentuk patung dan lain sebagainya, karya batik dan karya budaya, tapi ada nilai budaya juga yang ternyata bisa kita bawa dan itu lebih bernilai lagi harganya. Seperti itu. Dan yang paling menyenangkan ketika berkunjung ke Malaysia gitu ya, balik kampung ke Malaysia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak. Not only that, mereka menghidupkan nilai-nilai Islamnya. Jadi Islam tuh bukan hanya sekedar identitas belaka. Islam juga sebagai tuntunan, kepercayaan gitu. aja, Bukan ya. kepercayaan aja, karena ini membuktikan gitu loh, ketika kita memeluk Islam dan mempercayainya dan menjadikan itu sebagai jati diri gitu ya. Ketika kita bertetangga dengan bangsa-bangsa lain atau dengan agama lain, toleransilah yang kita junjung tinggi. Melihat semua orang sebagai manusia. Jangan sampai ketika kita mengaku berreligi atau religius, justru kita merasa paling benar dan menerakakan orang lain. Jadi itulah pesan yang senantiasa aku dapatkan di negara Malaysia sih gitu. Yaitu salah satunya adalah sedekah ini gitu. Kalau kita senantiasa menghidupi Islam bukan hanya sebagai identitas, pasti kita akan senantiasa memberi tanpa menghitung-hitung. Tersesat konteksnya. Kemudian tersalt seperti ini, Masya Allah, luar biasa banget orang Malaysia. Dan dibantu dengan misi-misi yang lain. Ternyata misi itu adalah aplikasi asli Malaysia sepertinya ya. I don't know, correct me. Namanya juga misi, MISI itu kan Malaysian spelling banget gitu kan. Dan itu nggak ada di Indonesia menurut aku juga kan gitu. Jadi ini merupakan aplikasi benar-benar Malaysia yang kamu bilang tadi. Layanan delivery makanan berbasis aplikasi ya. Kemudian harganya gimana? Harganya sama dengan di kedai. Terus yang bayar siapa? Yang bayar deliverynya gimana? Mungkin ada download aplikasi ya. Bisa jadi ya. Iya mungkin ya. Atau advertising yang masuk ke aplikasi, kita tidak tahu lah, itu matematika businessman lah ya. Tapi yang jelas ini konsep sangat-sangat inovatif, Mister, karena orang tuh selalu takut kalau delivery lebih mahal daripada di toko gitu kan. Apalagi buat ibu-ibu. Betul. Umi saya itu lebih memilih untuk datang langsung ke pasar, ke toko swalayan, supermarket, pasar modern dibanding untuk delivery. Karena takut harganya lebih mahal. Betul. Gitu. Ada ongkos deliverynya juga kan. This is solution. Datanglah, lagi-lagi inovasi berbalut dengan sedekah, berbalut dengan amal gitu ya. Dan aku tuh salah fokus sama ini loh, penerima-penerimanya tadi. Kan dibilang di sini banyak sekali kaum-kaum tua berusia 70 tahun. Satu. Di sini banyak sekali ibu-ibu tunggal, single mom. Terus aku lihat ini bajunya rapi-rapi sangat, kemas-kemas. Mereka tahu bahwa mereka mau diberikan sesuatu. Mereka tidak tampil dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang kotor, tapi mereka datang menerima sesuatu dengan pakaian yang sangat baik, yang sangat kemas gitu. Mereka menghargai penerimanya. Adab yang mereka junjung tinggi. Mereka tidak gini, oh aku adalah seseorang yang berhak untuk mendapatkan. Aku miskin, aku harus menunjukkan kemiskinanku gitu. Biar aku layak mendapatkan itu. So the conclusion is poverty is not something we can see. Poverty is something that you can choose whether you want to avoid it or you want to be alive with it. Gitu. Aku miskin, jadi aku berhak. Aku miskin, let's celebrate this poverty. Atau walaupun aku berhak, aku ingin
selayak mungkin. menghargain Aku ingin gitu. tetap menghargai karena Orang aku yang ingin datang terjebak gitu. dari poverty. Karena aku ingin keluar dari jebakan poverty ini. Karena kalau bukan kita yang mengubah, siapa lagi? Betul banget. Mindset ya. Betul, it's about mindset. Wow, keren banget. Thank you so much for this beautiful recommendations, everyone. And that's all from us. So this is fun. This is pretty good. Fun is pretty good. Don't forget to thumbs up. And if you the channel, don't forget to subscribe. Supermas in Indonesia. Pengen bisa membahagiakan orang. Insya Allah. Doakan ya. Kita semua. Berdua. Assalamualaikum.